الفتاة والقبول والتمأم بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان ثم إلى وجميع مشايخنا في الدين وجميع آبائنا أمهاتنا وأزواجنا وذريتنا أحبابنا أجمعين إن الله يفينا يا الله يا رب يا غوثا يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala, jemaah sekalian, ketika kita mempelajari tentang khulu guna yang telah dikarang oleh Al-Habib Umar di usia 19 tahun, yang sekarang alhamdulillah sudah banyak beredar terjemahan beliau khulu guna, di antaranya yang ada di hadapan kita sekalian ini dengan terjemahan akhlak kita. Itu sangat indah. Kita bisa mempelajari dan mengkajinya, dan juga bagi yang memang belum betul-betul memahami bahasa Arab atau mungkin sedikit mempelajari bahasa Arab, bisa disempurnakan dengan membaca terjemahan khulu guna tersebut, gitu, yang ada di bawah ini. Jadi khulu guna tersebut sudah 40 tahun rupanya dikarang dan dikaryakan oleh Al-Habib Umar di usia beliau ketika 19 tahun. Dan sekarang kita berada di halaman 19 dari cetakan awal yang ada, dari cetakan asli dari Tarikh Hadramautnya. Walidha fa innaha hisnullahi. Oleh karena itu, ketika kita membahas tentang arti la ilaha illallah, kita masih pembahasannya dalam la ilaha illallah. Bahasan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau setiap harinya 100.000 dari la ilaha illallah. Dan bahkan bukan cuma sekadar la ilaha illallah, tetapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu setiap hari 100.000 yang dibacakan oleh Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan di tempat khalwahnya beliau itu di antara yang terkenal di Masjid Al-Qaum namanya, atau disebut dengan Masjid Ba'alawi, karena di zaman Sayyidina Imam Abdullah Ba'alawi masjid tersebut direnovasi ulang, gitu. Sampai pada akhirnya masjid tersebut dinisbahkan kepada Sayyidina Imam Abdullah Ba'alawi, yang sampai saat ini mutawalli Masjid Ba'alawi itu dari kalangan Ba'alawi, yang dari Sayyidina Imam Abdullah Ba'alawi. Itu di antara tempat tirakatan Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam di Masjid Ba'alawi. Sebelah kiri dari masjid tersebut itu ada tempat khusus yang kalau misalnya sekarang banyak sekali orang ngambil berkah dari tempat tersebut. Dengan ngambil berkahnya mereka sholat banyak berrakaat-rakaat, ada dengan niat i'tikafnya, zikirnya dan sebagainya. Karena memang atharus salihin, dampak dari mereka kaum-kaum salihin itu yabqa, itu kekal. Jadi atharus salihin yabqa, dampak dari mereka kaum-kaum salihin itu kekal. Dan bagaimana ini adalah Qutbul Aqtab, seorang kutubnya para kutub pada zamannya. Dan bahkan berapa banyak kutub setelahnya itu
mendapatkan berkah dari Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ada yang membaca la ilaha illallah dengan banyaknya, di antaranya Imam Ja'far Al-Idrus. Imam Ja'far Al-Idrus itu selalu merutinitaskan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rutin. Dalam minimal per harinya itu 70.000 kali. Bagaimana nasib kita dengan pembacaan la ilaha illallah? Apakah kita sudah membahas la ilaha illallah? Apakah kita sudah mengamalkan la ilaha illallah? Bagaimana mungkin kita bakal bisa mengamalkan la ilaha illallah kalau kita tidak membaca zikir? Afdhalul dzikri wa'lam annahu la ilaha illallah. Afdhal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah. Kariru bi la ilaha illallah. Perbanyak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini dikatakan oleh Habib Umar dengan walida, oleh karena itu fa innaha, maka sesungguhnya lafal la ilaha illallah hisnullah, itu adalah bentengnya Allah. Berarti kalau itu adalah bentengnya Allah, orang yang membaca la ilaha illallah dia aman. Kalau betul-betul dia membaca la ilaha illallah. Ini terkadang berapa banyak orang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa qalbuhu ghafil. Artinya dia punya hati lalai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terucap ucapan la ilaha illallah, tetapi hatinya bukan la ilaha illallah. Hatinya mal, hatinya kerjaan, hatinya bingung, hatinya gundah. Padahal dengan la ilaha illallah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah, ingat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub, hati bakal menjadi tenang. Wa afdhalul dzikri la ilaha illallah. Afdal zikir itu adalah la ilaha illallah. Itu afdalnya zikir. Bahkan orang yang selalu wiridan la ilaha illallah, 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 itu bakal mewariskan meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Ketika akhir hidupnya dia bakal membaca la ilaha illallah. Karena mautul mar'i ala ma 'asha 'alaihi. Meninggalnya seseorang, ada dalam satu riwayat mautul mu'min ala ma 'asha 'alaihi. Meninggalnya seseorang dan atau meninggalnya seorang mukmin itu tergantung di masa hidupnya. Kalau di masa hidupnya dia selalu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, meninggalnya dengan membaca la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fi awakhir hayatih atau fi akhir hayatih dakhala al-jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah di akhir kehidupannya, dia pasti bakal masuk ke dalam surga. Hisnullah itu bentengnya Allah, wasahatu amanihi, dan itu adalah area amannya Allah. Jadi orang kalau udah membaca la ilaha illallah aman dengan nikmatnya, aman betul-betul, aman. Jadi kalau misalnya orang membaca la ilaha illallah aman, berarti orang yang berada di masjid aman, orang di mushola aman. Gitu. Kita lihat berapa banyak oknum-oknum di zaman-zaman Covid kemarin, orang malah takut ke masjid, yang seharusnya dalam keadaan Covid atau dalam keadaan apapun namanya, ketika dia berada di masjid, waman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dalam ayat tersebut ada ditafsirkan oleh mereka para ulama-ulama tafsir, bahkan waman dakhalahu kana amina, barang siapa yang masuk masjid mana saja, amina, dia bakal mendapatkan keamanan, aman dia, gitu. Jangan malah ditutup, jangan malah di apa-apain tuh masjid. Masjid punya Allah, bukan punya siapa-siapa, bukan punya individu, bukan punya pemerintah, bukan punya masyarakat, bukan punya perorangan. Masjid punya Allah, lillah tabaraka wa ta'ala, gitu. Makanya ketika mereka ada orang mewakafkan masjid, untuk siapa? Untuk Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan seluruh pemerintah kita pemerintah yang adil, yang arif, bijaksana, yang mendapatkan amanah dan mampu untuk menjalankan amanah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ulama-ulama kita adalah ulama-ulama yang memang betul-betul ulama rabbani, yang menjalankan sebagaimana yang telah dijalankan oleh ulama-ulama sebelumnya. Kama warada fil haditsil qudsi, sebagaimana yang ada di dalam haditsil qudsi. Al-haditsul qudsi itu adalah hadis yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tanpa perantaraan malaikat Jibril. Jadi Allah berfirman langsung pada Nabi Muhammad. Jadi ini namanya bukan Al-Quranul Karim,
gitu. Kalau Al-Quran itu lewat malaikat Jibril. Tapi kalau misalnya Al-Haditsul Qudsi, itu Allah yang langsung berfirman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam firman Allah dalam hadis Al-Qudsinya diucapkan oleh baginda Rasulullah, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Allahu akbar. Bentengnya aku, kata Allah, bentengnya aku. Orang dalam keadaan perang, dia masuk benteng, aman dari musuh, masuk benteng. Gitu. Kita dalam kegundahan dunia kita, kesulitan tentang dunia kita, berbagai macam problematika dunia kita mengucap la ilaha illallah, aman. Gitu. Terjauhkan dari berbagai macam bala, musibah, bencana, apapun namanya. Afdal doa fi doa Arafah, afdal doa dalam doa Arafah, la ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Awalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Gitu. Bagaimana kita jamaah sekalian dengan mengimplementasikan wiridan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah? Disebut dengan wirid karena dilakukan secara berulang-ulang, rutin. Faman qala la ilaha illallah faqad dakhala hisni. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya ulama-ulama kita terkadang ketika di akhir ceramah-ceramah mereka ada yang mengucap di akhir la ilaha illallah. Misal ada pembesar ulama atau pembesar mereka para kaum-kaum salihin atau yang dituakan atau para munsib yang ada atau yang dianggap ilmunya lebih banyak, tampil di akhir pengajian dengan membaca la ilaha illallah, ditalkinkan tu jamaah. Maka jamaah mengucapkan la ilaha illallah, tu lihat 3 kali. Itu sebagaimana dia mendengarkan ucapan la ilaha illallah dari gurunya, gurunya lagi ke gurunya lagi, gurunya lagi ke gurunya lagi. Dari mana sanad tersebut? Apakah langsung kepada Sayyidul Imam Syekh Abu Bakar bin Salim? Sampai kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, berarti sanad sambung ke Sayyidul Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Atau sambung kepada Sayyidul Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, atau sambung kepada Imam Faqih Al-Muqaddam, atau langsung bahkan sambung kepada Hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beruntun satu rantai menuju rantai berikutnya. Itulah yang namanya sanad, gitu. Jadi ngaji itu enggak bisa sengaji-ngajinya, karena ngaji itu butuh dengan sanad, gitu. Apakah setiap orang yang disebut dengan alim kemudian kita harus ngaji? Entar dulu, gitu. Mereka para ulama-ulama saleh, ketika mereka sudah mendapatkan keilmuan dengan melautnya, dengan luasnya, mereka belajar dengan ulama lain. Itu diantaranya karena memang diantaranya adalah perintah dari sang guru. Itu mereka tahu bahwa ulama yang dijadikan sebagai guru itu adalah qudwah. Bukan cuma sekedar punya ilmu. Yang sekedar punya ilmu sekarang banyak, gitu. Ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu, gitu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang ilmu apa namanya, kamera, gitu. Atau ilmu tentang apa namanya, media sosial. Masya Allah, benar itu ilmu, itu bagus. Niat untuk dakwah, niat untuk menyebarkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, gitu. Tapi ingat, di situ niat yang keras untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faman qala la ilaha illallah faqad dakhala hisni. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, maka sungguh dia telah masuk dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min adabi. Barang siapa yang masuk dalam bentengku, dia aman dari adabku. Berarti kalau orang sudah masuk dalam bentengnya Allah, dia aman dari adabnya Allah. Artinya dia tidak bakal diadab oleh Allah. Artinya lagi, andaikan dia meninggal dunia, apakah layak diadab oleh Allah? Tidak, malah tadi disabdakan oleh baginda Rasulullah, dakhala jannah, dakhala jannah, masuk surga. Di dalam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Itu ketika tu
baru mau masuk kuburnya itu, masya Allah berapa banyak tuh bidadari yang menyambutnya. Gitu, ada dalam satu riwayat jenggot katanya. Jenggot kalau misalnya mau bidadarinya banyak berarti jumlah jenggotnya banyak. Sebagaimana ada salah satu sahabat Rasulullah. Salah satu sahabat Rasulullah datang ke Rasulullah dengan satu jenggot. Dengan satu jenggot. Pleng gitu kan, ada sesuatu yang mengajaibkan, satu jenggot. Terus dengan satu jenggot, besoknya lagi Rasulullah melihat, karena ketika itu Rasulullah tersenyum. Kemudian sahabat tersebut merasa, waduh, jangan-jangan ya Rasulullah tersenyum dengan jenggot saya nih. Akhirnya diapain? Dikrok sama sahabat tersebut. Akhirnya Rasulullah bersabda, ya sahabatku, mana bidadari? Bidadari ya Rasulullah. Inni ra'aitul hur'ain, aku melihat bidadari yang bergelantungan di jenggot engkau. Bidadari ya Rasulullah? Iya. Gitu. Ya Allah ya Rasulullah, saya sudah kerok jenggot saya rugi. Rupa-rupanya ada satu jenggot, ada satu bidadari yang bergelantungan di jenggotnya. Bukan berarti itu jenggot saya kecil, kemudian kalau begitu jadinya jatah saya bidadarinya dikit dong. Enggak, emang menurut turunan. Kalau misalnya emang turunan yang berjenggot banyak, ya alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah gitu. Sunnah Rasulullah memelihara jenggot walaupun tidak tebal, sunnah Rasulullah gitu. Sunnatul Rasul. Ini terkadang ada istri cemburu, ada dalam istilah agama atau dalam istilah rakyat namanya cembokur. Waduh, kalau begitu jadinya kalau suami saya digelantungin oleh bidadari dengan jenggotnya banyak, kalau begitu jadinya saya keruk dah jenggotnya biar nggak ada bidadari. Nggak bisa seperti itu. Gitu. Itu sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum nyata kelak nanti seorang muslim yang meninggal dunia husnul khatimah langsung dia bakal mendapatkan minimal 70.000 bidadari minimal. Dan sudah tidak ada cemburu-cemburuan. Nggak ada. Ini kan terkadang cemburu. Ya, istri kedua cemburu dengan istri kedua cemburu dengan istri pertama, istri ketiga cemburu dengan istri kedua, istri keempat cemburu dengan istri ketiga, istri kelima enggak, ya 5 enggak boleh, cukup 4 gitu. Main cemburuan gitu. Nanti di akhirat udah enggak cemburu-cemburuan. Qala al-Manawi, ini dikatakan oleh Imam al-Manawi fi syarhi al-Jami' al-Saghir. Al-Imam al-Manawi berkata dalam penjelasan hadis ini di kitab Al-Jami' al-Saghir. Faidatun, di situ diungkapkan ada satu faidah. Fi tarikh Nisabur, itu dalam sejarah kota Nisabur atau yang disebut dengan Nisaburi. Lil Hakim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, anna Aliyan Ar-Ridha bin Musa Al-Qadhi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainul Abidin bin Husain, itu bahwa Sayyidina Imam Ali Ridha, Sayyidina Imam Ali Ridha anak dari Sayyidina Al-Imam Musa Al-Kadhim. Al-Imam Sayyidina Musa Al-Kadhim mempunyai orang tua dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Al-Imam Ja'far As-Sadiq mempunyai anak Muhammad Al-Bagir, mempunyai orang tua Al-Imam Muhammad Al-Bagir. Al-Imam Muhammad Al-Bagir mempunyai orang tua Sayyidina Imam Ali Zainul Abidin. Sayyidina Imam Zainul Abidin mempunyai orang tua Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mempunyai orang tua Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, suami dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari Sayyidina Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajirullah, itu anak dari Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq, Al-Imam Ali Al-Uraydi. Ya. Imam Uraydi, Sayyidina Imam Muhammad, kemudian Sayyidina Imam Isa, kemudian Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajirullah. Jadi sepupu, anak sepupu dari Sayyidina Imam Ali Al-Uraydi, dan Sayyidina Imam Ali Al-Uraydi di Al-Madinatul Munawwarah. Anna Ali Ar-Ridha, bahwa Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha bin Sayyidina Musa Al-Kadhim bin Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq
Ini Al-Imam Ja'far Al-Shadiq itu guru dari Al-Imam Abu Hanifah, guru dari Sayyidina Imam Malik bin Anas, guru dari kedua imam besar. Ini Sayyidina Imam Ja'far Al-Shadiq. Bahkan Sayyidina Imam Malik beliau mengatakan, andaikan aku tidak berjumpa dengan Al-Imam Ja'far Al-Shadiq, maka hidupku bakal binasa. Padahal beliau alim besar, yang dalam salah satu sabda Rasulullah, nanti akan ada di Madinah yang ilmunya meluas ilal ufuk, sampai ufuk artinya dari satu dunia berikut ke dunia lagi, timur, barat, utara dan selatan. Itu ilmu dari ulama Madinah. Dikatakan oleh ulama itu adalah Imam Malik bin Anas. Jadi sebelum datangnya Imam Malik bin Anas itu sudah dikasyaf oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alim ar-rabbani, al-alim as-samadani, gutub, seorang gutub besar. Tapi ketika berjumpa dengan Sayyidina Imam Ja'far Al-Shadiq, beliau belajar kepada Sayyidina Imam Ja'far Al-Shadiq. Seharusnya seperti itu tradisi mereka para ulama. Ketika berjumpa dengan yang lebih alim, yang lebih berkah, belajar, mengambil sanad gitu. Ini tidak, baru mimpin tahlilan saja udah nggak mau berguru, baru mimpin maulidan saja nggak mau berguru, nggak mau berguru gitu, nggak mau berguru. Bahkan dia sendiri mimpin tahlil, maulid, giliran pengajian dia keluar dengan rasa gengsinya. Orang yang gengsi nggak bakal dapat ilmu. Sungguh orang yang gengsi nggak bakal dapat ilmu. Jadi orang yang nggak bakal dapat ilmu, pertama orang yang gengsi, ta'azzaz, takabbar, dia sombong. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai rasa minder. Bukan malu, minder. Kalau malu bagus, dia menempatkan sesuatu pada tempatnya, dia malu. Tapi kalau dia minder itu dia mempunyai sifat yang namanya apatis. Aduh, saya mah nggak bisa. Apatis, minder, udah minder. Oh, yang ngaji di situ mah orang pintar semuanya. Padahal terkadang dalam satu majelis alim baca Quran aja terkadang nggak bisa, gitu. Tapi seakan di situ dibahas tentang, oh masya Allah, tentang sebuah keahlian, atau dibahas tentang satu ilmu filsafat, atau dibahas tentang psikologi Islam, atau dibahas tentang ilmu tasawuf, tasawuf kelas tinggi. Sementara jamaah-jamaah yang ada baca Quran aja terkadang nggak bisa, atau terkadang dia baca bismillah sih bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta, sa, jim. Yang dibaca alif, ba, ta, sa, jim. Yang dibaca alif, ba, ta, sa, jim. Alim nggak dia? Enggak. Gitu. Nggak ada masalah seperti itu. Jadi orang yang kalau misalnya ngaji, jangan lihat temannya dia alim, enggak, belum tentu. Orang pada ngaji berarti dia butuh ilmu. Ya, orang yang pergi ngaji itu berarti dia butuh ilmu. Hatta dia alim, hatta dia ulama saja butuh ilmu. Makanya orang yang mempunyai ilmu banyak lebih butuh lagi kepada ilmu, lebih butuh kepada ilmu. Jadi kelihatan rasa butuhnya seseorang tentang ilmu kalau dia sudah meluas keilmuannya. Terkadang kalau dia sudah meluas keilmuannya, rasa butuhnya dia tentang ilmu itu luar biasa. Itu Sayyidina Imam Ja'far Shadiq bin Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir. Penjelasannya masih panjang. Walhasil, ini cucu dari Sayyidina Imam Ja'far Shadiq, dari anak dari Sayyidina Imam Musa Al-Kadhim, yaitu anak beliau langsung Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha. Bercahaya mukanya. Ini Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha bercahaya. Lamma dakhala Nisabur, tatkala beliau masuk ke kota Nisabur, fi gubbatin masturatin, itu menggunakan kubah yang tertutup. Kubah itu kalau kita lihat di zaman Jenderal Sudirman itu pakai apa? Pakai tanduk yang tertutup. Ya. Tanduk, kalau misalnya kita lihat film-film Cina kan, ada tuh sebelum adanya ojek, sebelum adanya becak, orang ditanduk, gitu, tanduk. Itu di depannya ditutup. Seperti zaman Jenderal Sudirman kita ketika perang, itu beliau kan ditanduk walaupun sudah sakit.
sudah batuk-batukan Jenderal Sudirman, tapi tetap untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau seorang guru ngaji, Jenderal Sudirman, seorang yang pintar tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditandu ala baglatin syahbah, mempergunakan keledai yang berwarna biru. Keledai berwarna biru. Mana kita jumpai sekarang keledai berwarna biru? Ada si hitam, warna hitam, atau kuning-kuningan, atau mungkin antara hitam dan kuning dan sebagainya. Ini biru, artinya saking mahalnya nih keledai. Andaikan kita mau jumpa tuh kuda warna biru, ada gak kira-kira kuda warna biru? Ada sih kalau perempuan berbiru-biru, dia punya sedok, ya salah ngomong, sedok berbiru-biru sih. Itu sampai suaminya ngeliat, astagfirullahaladzim, apaan itu biru di sini? Sedok, astagfirullah. Dulu yang warna biru itu keledai. Zaman sekarang perempuan berwarna biru. Mudah-mudahan yang ngelihat ini semuanya perempuan jangan dibiru-biruin, ya, jangan diwarna-warnain biru. Mau kan ini zamannya? Oh enggak, zaman bukan kita ngikutin zaman, kita ngikutin aturan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya seseorang mengikuti zaman, tidak bakal benarnya. Wa qad cagga biha as-suq, ketika itu pasar yang ada di Nisabur itu gemur. Masya Allah, orang mau melihat nih cahaya, melihat cahaya. Siapa beliau? Fa'arada lahu al-imamani al-hafidhani Abu Zar'ah Ar-Razi wa Ibnu Aslam At-Tusi. Kemudian ketika itu dua imam besar, Al-Hafidh Abu Zar'ah dan Al-Imam Ar-Razi, Al-Imam Abu Zar'ah Ar-Razi dan Al-Imam Ibnu Aslam At-Tusi, itu langsung menghadangnya. Maksudnya menghadang untuk memberhentikan imam tersebut minta ilmu, maksudnya bukan untuk dihadang kemudian pada akhirnya orang dibacok atau orang dizalimi gitu. Tidak, ini justru dihadang untuk turun meminta ilmu. Ini alim besar, ini anak keturunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahuma min ahli ilmi, beserta al-Imam Abu Zar'ah Ar-Razi dan Imam Ibnu Aslam At-Tusi itu para ulama wal hadis, para ulama hadis, man la yuhsa, dan jumlahnya itu tidak banyak, tidak bisa dihitung, saking banyaknya berarti ketika itu ulama-ulama yang hadir. Masyaallah. Faqala, kemudian al-Imam Abu Zar'ah Ar-Razi dan Imam Ibnu Aslam At-Tusi keduanya berkata, ayyuhas sayyidul jalil, wahai junjungan yang mulia, Ibnu Sadatil A'immah, anak dari kalangan-kalangan orang yang mulia. Benar, Al-Imam Ali Ridha bin Sayyidina Imam Musa Al-Kadhim bin Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq bin Sayyidina Imam Al-Baqir bin Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Imam Husain bin Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib Zawju Sayyidatuna Fatimah bintu Rasul. Orang-orang tua yang sangat agung, Masya Allah, pada zamannya. Dan pimpinan zaman itu orang-orang tua beliau. Pimpinan zaman Al-Imam Sayyidina Imam Musa Al-Kadhim, ya, Sayyidina Imam Musa Al-Kadhim. Di zaman Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq, pimpinannya Imam Ja'far As-Sadiq. Pimpinan zaman Sayyidina Imam Al-Baqir, Sayyidina Imam Al-Baqir. Pimpinan zaman ketika di Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Pimpinan zaman Sayyidina Husain, Sayyidina Husain. Pimpinan zaman ketika zaman Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Ali pimpinannya. Semuanya orang-orang tua mereka itu adalah pimpinan ulama pada zamannya, pimpinan para wali pada zamannya. Ibnu Sadatil A'immah, anak dari pemimpin para imam. Bihaqi abaikal atharin, dengan keberkahan bapak moyang engkau yang suci, yang mulia. Wa aslafikal akramin, dan nenek moyang engkau yang mulia. Ila ma araitana wajhaka al-maimun,
bolehkah engkau memperlihatkan kepada kami muka engkau yang penuh dengan keberkahan? Artinya kami mau melihat muka engkau. Tuh lihat, kami mau melihat muka engkau. Wa rawaita lana haditsan, dan setelah engkau buka, engkau berikan kami riwayat hadis. Karena ketika itu kan ditutup dengan tirai. Buka tirai engkau wahai imam, kami mau melihat keindahan muka engkau. Ini bukan yang berbicara antara laki dengan perempuan, bukan. Ini mereka para ulama berbicara kepada pimpinan ulama. Ini pemahamannya, oh jangan-jangan yang mau dilihat perempuan, enggak. Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha bagaimana perempuan? Gitu. Bukan. Yang bahkan terkadang perempuan enggak ada cahaya, tapi laki-laki banyak cahaya. Karena perempuan ahli maksiat enggak ada cahayanya. Tapi ketika itu laki-laki ahli ibadah, cahayanya terlihat. Masya Allah. Keindahan, keagungan tuh laki-laki, Masya Allah, lebih asik kita lihat daripada perempuan-perempuan. Lebih asik kita lihat, karena di situ adalah cahaya. Ini yang dibuktikan dengan cahaya yang dimiliki oleh Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha. Wa rawaita lana haditsan an abaika an jaddika nudzakiruka bih. Mungkin engkau berikan riwayat kepada kami satu hadis yang datang dari leluhur engkau, dari kakek engkau, akan kami ingat itu semuanya. Akhirnya Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha fastawghafa ghilmanahu ay ghilmanahu, akhirnya beliau meminta berhenti kepada bujang-bujangnya. Artinya tolong bujang berhenti. Setelah berhenti, wa amara, kemudian beliau memerintahkan di kashfi al-madillati al-midallah. Beliau meminta untuk dibuka tirainya. Tolong buka wahai bujang-bujangku, buka tirainya. Wa agarra uyunal khalaiqi bi ru'yatihi. Ai wa agarra uyunal khalaiqi bi ru'yati ta'atihi. Ketika itu beliau membuat senang penglihatan manusia dengan melihat muka beliau. Akhirnya itu ketika beliau buka, mukanya bercahaya, orang-orang yang pada melihat dengan senangnya. Cahaya yang dilihat, cahaya. Seringkali alhamdulillah saya kalau lagi ngaji dengan Habib Umar secara langsung, itu yang saya lihat bukan Habib Umarnya, tetapi yang saya lihat itu cahaya. Masya Allah, itu yang saya lihat. Dan berapa banyak mereka para arifin, kaum arifin, mereka para aulia, mereka para ulama, itu dalam ngajinya atau dalam keadaan santainya atau dalam apapun yang mereka lakukan, itu yang terlihat cahaya, itu yang dilihat cahaya, gitu. Itulah kebesaran mereka para ulama-ulama saleh. Jadi yang terlihat bukan manusia biasanya, tapi yang dilihat itu cahaya. Allahu Akbar. Fakanat lahu du'abatani mutadalliyatani ala atiqih. Ketika itu Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha mempunyai dua anak rambut nih, seperti dua anak imamah. Kalau saya satu nih, itu. Ini beliau mempunyai dua, satu kanan, satu kiri. Yang kalau misalnya kita lihat imamahnya Al-Habib Umar, itu anaknya, anak imamahnya itu terkadang ada di satu, terkadang ada di dua. Jadi harus panjang memang imamahnya. Gitu. Ini saya pakai satu anak. Kalau ada dua terkadang di sini. Itu yang sering dipakai oleh Habib bin Umar. Ala atiqihi, di atas pundaknya. Wan nasu qiyaman, ketika itu manusia berdiri ala tabaqatihim, menurut tempatnya masing-masing. Mereka berdiri karena melihat cahaya yang ada. Masya Allah, cahaya terus lihat menawar, mukanya itu bercahaya. Yanzuruna ma baina bakin wa sahin. Mereka manusia melihat Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha antara nangis dan teriak. Ada yang sebagian nangis, ada yang teriak nangis. Kenapa? Cahaya yang dilihat. Cahaya yang dilihat. Gimana sih, Masya Allah. Orang bisa terpesona dengan kecantikan perempuan. Tapi dengan kecantikan perempuan, andaikan tuh perempuan tersebut tidak berbedak, bangun tidur, kira-kira bagaimana? Perempuan tidak berbudak bangun tidur, kira-kira bagaimana?
Ada tuh perempuan cantiknya luar biasa, Masya Allah, sungguh istimewa. Ininya semuanya dikerok, ininya dikerok, semuanya dikerok, sampai dia punya mata, bulu matanya dikerok. Ketika bangun tidur, Masya Allah, setan apa siapa? Kenapa nggak ada di sini? Tapi kalau udah pakai palsunya ini, plok, kemudian bulu matanya luar biasa. Bulu matanya sih hebat, tapi kan palsu. Dia punya hidungnya Masya Allah, luar biasa, tapi kan palsu. Sampai dia punya mulut palsu. Dia punya jenggot palsu semuanya. Allahu Akbar. Sampai yang dia punya ini semuanya berapa sentimeter dia punya bedak. Allahu Akbar. Bagaimana mau cahaya kayak gitu? Kelihatan cantik. Waduh, repot. Itu kalau misalnya orang gajiannya 5 juta punya istri seperti itu, jangan kawin sama istri yang model kayak gitu. Kenapa? Modalnya udah 50 juta. Menyeramkan. Nah gitu. Apakah itu cahaya? Oh, kelihatan cantik. Yang cantik belum tentu cahaya. Yang cantik menurut kadar manusia itu belum tentu cahaya. Kenapa? Ketika dihilangkan alat kecantikannya, tidak ada cantiknya lagi. Coba tuh lihat laki-laki itu terkadang ada yang diapain semuanya, Masya Allah, kelihatan. Tapi kalau udah nggak nggak dengan alat-alat kecantikan, hatta dia laki-laki udah nggak kelihatan bagusnya lagi. Tapi orang yang ahli wudhu, orang yang bertakwa kepada Allah, hatta dia dalam keadaan santai, mukanya bercahaya. Itulah mereka para ulama-ulama. Wa mutamarrighin fit turabi, ada bahkan di antara mereka ada yang tersungkur ke tanah. Ngelihat tanah saking gembira, ngelihat cahaya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana sih kalau misalnya kita mimpi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah semuanya cahaya. Girangnya luar biasa. Itu satu waktu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bermudzakarah tentang keilmuan dengan baginda Rasulullah. Lama bermudzakarah. Akhirnya beliau baru tahu bahwa itu adalah mimpi. Bangun dari mimpinya seakan beliau baru saja ketemu dengan Rasulullah. Karena memang orang yang berjumpa dengan Rasulullah itu bakal bisa berjumpa dengan Rasulullah. Orang mimpi Rasulullah bakal bisa berjumpa kalau hatinya suci. Sampai pada akhirnya dalam satu tempat ada bekas tapakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang ada. Ada tempatnya. Masya Allah, bekas tapakan kaki baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira kan? Gitu. Sama ini juga. Bergembira dengan anak cucunya baginda Rasulullah yang sangat-sangat bercahaya. Sayyidina Imam Ali Ridha bin Sayyidina Imam Musa Al-Kazim. Wa 'ala dhajij. Ketika itu manusia bersuara makin tinggi. Fasahatil a'immatul a'lam, akhirnya mereka para ulama-ulama ikut berteriak dengan mengatakan wala tu'duna bisurakhikum, jangan kalian menyakiti kami dengan teriakan kalian. Jangan teriak, kita kan mendapatkan ilmu dari beliau. Tuh, lihat. Wa kana al-mustamli Abu Zar'ah wa Tusi, yang minta untuk diimlakan, artinya untuk ditulis ilmu tersebut, pimpinannya adalah Al-Imam Abu Zar'ah Ar-Razi dan Al-Imam At-Tusi. Faqala Ridha, kemudian Sayyidina Imam Ali Ridha berkata, haddatsana Abi Muhammad Al-Kazim, telah bercerita kepada kami bapakku Sayyidina Imam Musa Al-Kazim. Ini namanya sanad. Ini sanad beliau, la ilaha illallah, sanad dhahabi, sanad emas. Kenapa? Itu dari orang besar dari keturunan Rasulullah terus lagi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abi, telah bercerita kepada kami bapakku, yaitu Sayyidina Imam Musa Al-Kazim. An Abi, dari bapakku, yaitu kakekku Ja'far As-Sadiq. An Abi, dari bapak kakekku Muhammad Al-Baqir. An Abi, dari bapak Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir, yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin. An Abi, dari bapak Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, yaitu Syahid Karbala.
orang yang meninggal dunia mati syahid di Karbala. Itu Sayyidina Husain yang dipenggal di Karbala. Apakah orang yang memenggal anak keturunan Rasulullah disebut dengan pecinta Rasulullah? Tidak. Bagaimana mungkin dia tega memenggal anak keturunan Rasulullah, tapi mereka mengatakan kami yang paling cinta, kami yang paling mengikuti keluarga Rasulullah. Mustahil. Malah Sayyidina Imam Ali Zainul Abidin, itu cucu baginda Rasulullah, dipenggal, yang pada akhirnya setelah pemenggalan itu tidak lama ada hujan besar di Irak. Dari Irak itu kemudian pala Sayyidina Imam Ali Sayyidina Imam Husain maksudnya. Ini kan syahid Karbala Sayyidina Husain maksudnya. Gitu. Orang tua dari Sayyidina Imam Ali Zainul Abidin. Syahid Karbala itu Nabi Ali dari bapaknya itu Sayyidina Husain, itu syahid Karbala. Kemudian kepalanya itu berlari, artinya kena air hujan terus sampai ke negeri Mesir. Dari Irak ke Mesir. Akhirnya beruntung mereka orang-orang Mesir melihat kepala mulia Sayyidina Imam Husain. Akhirnya dikuburkan di Mesir. Dan sampai sekarang kuburannya itu sangat-sangat terkenal di Mesir. Allahu Akbar. Badannya masih di Irak, palanya di Mesir. Itu cucu baginda Rasulullah, langsung berdakwah, dipenggal kepalanya. Dan Rasulullah sudah tahu. Dan bahkan di malam harinya sudah didatangi oleh baginda Rasulullah, ya Husain, ya waladi Husain, wahai anakku Husain, apa yang engkau mau? Engkau mau kemenangan dalam berperang atau mau berjumpa dengan aku? Engkau mau kemenangan dalam berperang atau mau berjumpa dengan aku? Kalau mau menang besok engkau bakal menang dalam peperangan. Tapi kalau engkau mau berjumpa dengan aku, besok engkau bisa langsung berjumpa dengan aku, kata Rasulullah. Kalau kita, waduh, menang aja dah menang. Soalnya kalau berjumpa, meninggal. Nih, kebanyakan orang seperti itu bakal memilih. Tapi Sayyidina Husain beliau pilih, aku mau berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Memang kalau mau berjumpa dengan engkau ya Rasulullah, berarti aku bakal meninggal dunia, mati syahid. Dan enggak tanggung-tanggung, sebagaimana yang dahulu baginda Rasulullah sering mencium leher Sayyidina Husain. Jadi ketika kecil tuh Sayyidina Husain sering dicium lehernya. Kenapa? Tanda pada akhirnya itu Sayyidina Husain bakal ditebas. Dan kenapa Sayyidina Rasul sering mencium mulut Sayyidina Hasan? Dicium mulut Sayyidina Hasan oleh baginda Rasulullah. Karena memang pada akhirnya beliau diracuni. Bahkan yang meracuni istrinya sendiri. Istrinya sendiri yang meracuni, akhirnya meninggal dunia. Gitu. Jadi Rasulullah sudah memahami bahwa cucu-cucunya itu bakal meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Akhirnya Sayyidina Husain memilih untuk berjumpa dengan Rasulullah. Enggak ada masalah, besok aku kalah, tapi aku berjumpa dengan kau ya Rasulullah. Benar, di tempat yang dimana dahulu baginda Rasulullah pernah mengatakan nanti Husain bakal meninggal di sini, di tanah yang sudah diungkapkan oleh baginda Rasulullah. Betul, di tempat tersebut Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah tahu cucunya bakal dipenggal, tapi beliau enggak minta kepada Rasulullah untuk dirubah takdir. Kenapa? Husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan berperang, husnul khatimah enggak? Dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. An Abi, dari bapak Sayyidina Husain, yaitu Ali al-Murtada, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, artinya Sayyidina Imam Ali yang diridai oleh Allah. Qala haddatsani habibi. Sayyidina Imam Ali berkata, kekasihku memberikan cerita kepadaku, wa qurratu aini, dan pelipur laraku, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, qala haddatsani Jibril alaihi salam, berkata Rasulullah telah bercerita kepadaku malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, qala haddatsani Rabbul Izzati subhanahu. Malaikat Jibril berkata, Tuhannya yang Maha Agung, yaitu Allah
yang Maha Agung bercerita kepadaku. Yaqulu, Allah berfirman. Jadi ini kan sambung menyambung dari Sayyidina Imam Ali Ridha kepada Sayyidina Imam Musa Al-Kadhim, Sayyidina Imam Muhammad Ja'far Al-Sadiq, kemudian Sayyidina Imam Al-Bagir, Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Imam Ali, langsung kepada Sayyidina Rasul, dan Sayyidina Rasul sambung kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Allah berfirman, kalimatul la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku. Faman qalaha, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, dakhala hisni, sungguh dia sudah masuk dalam bentengku. Waman dakhala hisni amina min adabi, dan barang siapa yang sudah masuk bentengku, dia aman dari azabku, enggak bakal dapat azab, enggak bakal masuk neraka. Nah, bagaimana aplikasi kita dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah? Istri kita lagi masak, lagi ngasih bumbu, lagi apa dan sebagainya, la ilaha illallah enggak? La ilaha illallah enggak? Mereka laki-laki lagi dalam keadaan kerja, la ilaha illallah enggak? Berapa banyak anak muda, Masya Allah, di jalan-jalanan dia goleng. Cuma tuh goleng-goleng la ilaha illallah, atau lagi ngapain? Astagfirullah. Kira-kira la ilaha illallah enggak kayak gitu? Anak-anak muda di sana dan di sini. Coba ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah lagi, la ilaha illallah lagi, la ilaha illallah lagi. Yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, semuanya la ilaha illallah. Gemarkan untuk la ilaha illallah. Tsumma arkhas sitra 'ala al-gubbati, kemudian setelah itu beliau menutup di atas di atas tempat di mana beliau berada. Wasar, kemudian mulai berjalan. Fa'adda ahlul mahabir wad dawawin alladzina kanu yaktubun, dan mereka ulama-ulama yang menulis, yang dalam tulisan atau lembaran-lembaran yang ada itu, mereka yang menulis ilmu tersebut tentang la ilaha illallah, sanadnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu fa'anafu ala 20,000, itu ulama-ulama yang menulis itu melebihi daripada 20.000 orang. 20.000 orang. Kalau itu jumlah ulama ketika itu 20.000 orang, bagaimana orang awam? Itu ulama yang memang betul-betul disebut dengan ulama. Itu nulis, mereka nulis. Gitu. Nah, itulah tradisi mereka para ulama yang tidak pernah cukup dengan ilmu. Mereka haus tentang ilmu. Tapi mereka mencari ilmunya dari mana? Harus kepada tempatnya, bukan sembarang orang. Wa qala Ustaz Abdul Qasim Al-Qushayri, Al-Imam Al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qushayri berkata, ittasala hadzal hadis bi hadzal sanadi ba'd umara'i Sabamaniyah. Sambungan hadis ini sampai kepada sebagian pejabat di kota Sabamaniyah. Fakatabahu bidzahab, sampai pejabat-pejabat itu menulis hadis ini dengan tinta emas, enggak tanggung-tanggung, dengan tinta emas. Emas nih, Masya Allah. Karena emas itu merupakan sebuah simbol. Makanya banyak orang kalau misalnya nikah, atau dia sebelum nikah, khitbah ngelamar, dikasih emas. Tanda, memang tanda sayang gitu, tanda kasih. Kemudian ketika nikah dikasih emas, tanda sayang dan tanda kasih gitu. Itu tanda penghormatan tuh gitu, diberikan emas. Tanda rahmah, tanda cinta, tanda sayang. Fakatabahu bidzahabi, kemudian ditulis dengan tinta emas. Wa awsa an yudfana ma'ahu fi qabri, dan ada salah satu pejabat tersebut berwasiat agar dikuburkan dengan kain kafan yang nanti di dalam kuburnya yang sudah bertulis la ilaha illallah dengan tulisan emas. Taruh di kain kafanku dengan tulisan la ilaha illallah yang sudah bertuliskan emas. Kan banyak tuh kurung-kurung batang tulisannya la ilaha illallah, tapi kain kafannya enggak dituliskan la ilaha illallah, kurung batangnya doang. Itu bagus. Di antara kita pun bagus. Ya, pemirsa semuanya, siapin kain kafan, tulis dengan la ilaha illallah dengan tinta emas. Ngambil berkahnya. Ya, ngambil berkahnya. La ilaha illallah dengan tinta emas. Kemudian apa yang terjadi?
Faruya fil manami, faruya fil naumi, kemudian mimpi. Setelah itu ada ulama yang mimpi ba'da mauti, setelah meninggalnya pejabat tersebut, fagila. Kemudian pejabat tersebut ditanya oleh ulama, ma fa'alallah bik, apa yang sudah Allah lakukan kepada engkau? Apa yang sudah Allah lakukan kepada engkau sampai engkau mendapatkan derajat yang sangat tinggi seperti ini? Masya Allah, Masya Allah, semua Masya Allah. Alangkah indahnya aku melihat seperti ini. Indah sekali. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada engkau kalau begini jadinya? Fagala ghafarali. Kemudian tuh pejabat tersebut berkata, ghafarali bitalaffudhi bila ilaha illallah. Allah sudah mengampuni dosaku lantaran aku melafalkan la ilaha illallah di akhir kehidupanku. Di akhir kehidupanku aku mengucap la ilaha illallah. Di akhir kehidupannya dia mengucap la ilaha illallah. Wa tasdiqi, dan keyakinanku bi anna Muhammadan Rasulullah. Keyakinanku bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Gitu. Itu dengan keberkahan di antaranya Pak. Kain kafannya dituliskan la ilaha illallah dengan tinta emas. Dengan tinta emas. Yang disebut dengan tinta emas asalnya memang emas, ditumbuk dan sebagainya, ditambahkan dengan seperti alat-alat tulis dan sebagainya. Itu kemudian berbentuk seperti betul-betul emas. Seperti kalau misalnya kita lihat Ka'bah. Ka'bah kan yang kuning-kuningnya itu ditulis dengan emas. Ditulis dengan emas. Jadi untuk pembuatan Ka'bah saja berapa miliar? Pembuatan sarung Ka'bah maksud saya, bukan Ka'bahnya. Pembuatan sarung Ka'bah itu berapa miliar? Karena memang yang putih-putih itu memang terbuat dari emas. Emas. Gitu. Kemudian mizab, itu talang air yang ada di Ka'bah, mizab talang air, itu talang air aja semuanya terbuat dari emas. Pintu Ka'bah, pintu Ka'bah yang sangat besar itu semuanya terbuat dari emas. Allahu Akbar. Kira-kira berapa ton yang ada di dalam pintu Ka'bah? Itu semuanya terbuat dari emas. Untuk keagungan Islam, keagungan syiarul Islam. Gitu. Wa dzakara al-Jamal Az-Zarnadi fi Mi'rajil Wusuli. Dan Al-Imam Al-Jamal Az-Zarnadi dalam kitab Mi'rajil Wusul, Al-Hafidh Abu Nu'aim rawa hadzal haditsa bi sanadihi an ahli al-baiti, bahwa Abu Nu'aim meriwayatkan hadis ini dari ahli al-bait, dari keluarganya baginda Rasulullah, ila aliin sayyidil awliya. Ini semua sanadnya nyambung kepada Sayyidina Imam Ali, junjungannya para wali. Gala, kemudian Sayyidina Imam Ali berkata, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang Rasulullah itu adalah junjungan para nabi. Rasulullah bersabda, haddatsani Jibril alaihi salamu sayyidul malaikati. Kemudian telah bercerita kepadaku malaikat Jibril, yang malaikat Jibril itu adalah junjungan malaikat. Fagala, kemudian berkata, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Faman jaa minkum bi syahadati alla ilaha illallah bil ikhlas, barang siapa yang diantara kalian yang mendatangkan persaksian la ilaha illallah dengan ikhlas, kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan ikhlas, itu dakhala hisni, dia bakal masuk dalam bentengku, kata Allah dalam firman-Nya. Wa man dakhala hisni amina min adabi, dan barang siapa yang masuk dalam bentengku dia aman dari adabku. Allahu Akbar. Makanya di sini Habib Umar di akhir ucapan beliau, fa ya ahla la ilaha illallah, wahai orang yang mengucap la ilaha illallah, ya kaum muslimin, malana idza du'ina ila nasri dinillahi wa dzabbi an syari'atihi wa i'la'i rayati la ilaha illallah sagalna. Apa yang membuat kita kalau kita diajak untuk menolong agamanya Allah, untuk menjalankan syariatnya Allah, yang kita jalankan syariatnya Nabi Muhammad, di situ ada hukum. Kalau kita semuanya ikut hukumnya Nabi Muhammad, enggak ada yang salah. Dosa enggak kalau kita ikut hukum syariatnya Nabi Muhammad? Enggak dosa. Gimana dosa? Orang kita ngikutin hukum. Dengerin nih, dengerin. Yang laki maupun yang perempuan,
pemirsa semuanya. Orang yang mengikuti syariat baginda Nabi besar Muhammad tidak ada yang salah. Bagaimana mau salah? Ada syariatnya, ada ketentuannya. Bahkan di antara orang yang betul-betul menjalankan syariat itu adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana syariat yang kita jalankan? Apakah kita sudah menolong syariatnya Allah, syariat Rasulullah? Bahkan terkadang kita orang awam bingung, ini syariat Rasulullah atau bukan? Syariat Rasulullah atau bukan? Kenapa harus bingung? Sudah ada di dalam kitabnya. Nggak bisa baca, tanya ke orang lain yang bisa baca. Nggak bisa baca lagi, bawa kitab kamus yang banyak. Kalau misalnya kita mau lebih yakin lagi, baca kitab kamus. Oh, kamus kamu, oh artinya kayak gini. Tapi kan lama, gitu. Bertanya kepada mereka para ulama, gitu. Bertanya kepada mereka para ulama, hasil, gitu. Apa yang harus kita bingungkan? Kalau itu semuanya sudah ada di dalam syariat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan, gitu. Wa i'la'i rayati la ilaha illallah, dan bagaimana kita kalau sudah diajak untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, istagalna. Kenapa kita bisa menjadi berat? Menolong agamanya Allah berat, menjalankan syariat Nabi Muhammad berat. Ar-radina bil hayatid dunya, apakah kita ridha dengan hidup yang sebentar ini? Ridha kehidupan dunia daripada akhirat. Apakah yang kita pilih dunia daripada akhirat? Sampai-sampai kita enggak menjalankan syariat Nabi Muhammad. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kehidupan dunia dibanding akhirat itu sedikit. Itu dalam firman Allah, illa qalil, sedikit. Kenapa kita harus memilih dunia? Kenapa harus kita pilih dunia? Capek. Akhirat sepanjang, abadi, abadi dan abadi lagi. Masih kita pilih dunia. Rugi gak? Rugi jemaah sekalian. Sudah ada di dalam kitabnya, sudah ada dalam sunnahnya, sudah ada di dalam keilmuannya. Wa arani gadin jarrabil galamu, dan pandanganku ini pena sudah bergulir, artinya kata Habib Umar, pembahasanku sudah mulai banyak. Wa talal kalam, dan ucapan sudah mulai tinggi. Fila ma yassarallahu jamaah, mudah-mudahan Allah memudahkan untuk mengumpulkan ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab ini min azimil akhlak, yang berbicara tentang keagungan akhlak, mimma yajibu an natahalla bih, yang selayaknya kita, sewajibnya kita untuk menghiasi diri kita ma'arabbina, bagaimana akhlak kita kepada Tuhan kita, wa ma'ibadi, dan bagaimana kita berakhlak kepada hamba-hambanya Allah, wa ma'anfusina, dan bagaimana kita berakhlak kepada diri kita sendiri, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada hambanya Allah, berakhlak kepada diri kita sendiri. Dan itu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Itu diucapkan beliau di 19 tahun, di 40 tahun yang lalu, dan sekarang Allah buktikan. Berapa banyak kajian-kajian selain dakwahnya beliau ke sana dan ke sini, pengajaran beliau ke sana dan ke sini, kitab-kitabnya sangat banyak yang berbicara tentang akhlak. Gitu. Ini awalnya mengharap ya Allah agar kitab ini bakal ada berketerusan lagi. Haqqaqallahu raja'ah. Wabillahi taufik. Dan mudah-mudahan dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan taufik kemudahan. Wa minhu nastamiddul hidayata wal auna. Dan dari Allah Subhanahu wa taala kita meminta petunjuk dan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wal qabul. Wa tamamul rasul ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini tanggal 22 min Rabiul Awal sanata 1403, tanggal 22 Rabiul Awal di 1403. Berarti sekarang 33. Ya. 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama
الأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قلوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى لم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصعب والحمد لله في البل والتناهي صلى الله عليه وسلم.